Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rosiana Umami, NBI 14625000108, akan mempresentasikan tentang tugas grafika komputer dengan judul Game Pancing Nusantara. Latar belakang dari tugas grafika komputer ini, di mana perkembangan grafika komputer telah membuka peluang besar untuk membangun media secara interaktif, salah satunya dengan menggunakan game sederhana berbasis web. Nah, di sini objek visual seperti latar, karakter, animasi, dan juga efek gerak dapat dibangun secara dinamis sehingga pengalaman dalam bermain game akan terasa lebih hidup. Nah, di sini objek visual dinamis seperti latar, kemudian ikan, tombol, dan juga animasi, efek gerak, itu akan digambar secara langsung dengan menggunakan kanvas. Kemudian untuk interaktif dan juga responsif, hal ini berarti bereaksi terhadap mouse dan juga keyboard yang digunakan oleh pemain secara real time. Kemudian untuk game Pancing Nusantara itu sendiri kita mengangkat tema lokal Nusantara di mana lokal yang dimaksud adalah menggunakan suasana laut, laut Jawa, laut Banda dan juga laut Arafura. Nah, game Pancing Nusantara ini sendiri bersifat sederhana, bermain di tiga perairan Nusantara, di mana untuk pemain akan memilih lokasi laut, kemudian melempar pancingan, menunggu sambaran ikan, kemudian kita tarik ikannya, kemudian ikan yang sudah tertarik akan masuk ke dalam koleksi tangkapan ikan. Kemudian di setiap lokasi laut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti warna langit, warna laut, dan jenis ikan yang berbeda. Seperti misalnya di Laut Jawa kita menggunakan perairan dangkal, ikannya bersifat umum dan untuk Laut Jawa ini ramah untuk pemain pemula. Laut Banda di mana laut dalam dengan habitat ikan langka bernilai tinggi. Untuk Laut Arafura di sini perairan yang kaya dan juga peluang untuk mendapatkan ikan legenda yang terbesar. Laut Jawa di sini kita bisa cek karakteristik untuk masing-masing laut, di mana Laut Jawa ini adalah laut dangkal dengan kedalaman rata-rata 46 meter, dengan laut yang menyimpan sumber daya ikan yang sangat melimpah. Kemudian untuk karakteristik Laut Banda ini adalah laut dalam dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, di mana laut ini menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati laut global. Untuk Laut Arafura ini dengan laut dengan kedalaman 50 hingga 80 meter. Di sini laut yang kaya akan biota laut dan juga menjadi bagian penting dari segitiga karang di dunia. Nah, tujuan dari pembuatan proyek ini yang pertama, kita akan memahami pembuatan objek visual dua dimensi dengan menggunakan aplikasi P5JS. Kemudian kita menerapkan animasi pada laut, ikan, pelampung, dan juga efek dari setiap permainan. Kemudian kita dapat mengatur antar muka seperti tombol, panel, kemudian hasil tangkapan ikan, dan juga menu. Secara teknis, game ini menggunakan web dengan HTML dan CSS, JavaScript, P5JS, dan juga P5 Sound. Mengelola perpindahan layar dengan menggunakan melalui sistem stage dan juga menyimpan progres pemain baik dari uang yang didapat, koleksi ikan, joran atau alat pancing, dan juga umpan dengan menggunakan local storage. Nah, tujuan dari permainan ini yaitu dengan memberikan pengalaman memancing yang sederhana namun tetap kelihatan seru. Kemudian pemain juga dapat memilih lokasi laut, menangkap ikan, mengumpulkan uang dari hasil tangkapan ikan dan juga membeli perlengkapan untuk memancing. Dan juga menambah tantangan dengan menggunakan Quick Time Event atau QTE pada saat kita menarik ikan. Secara visual, game ini menampilkan suasana laut dengan warna dan gradasi berbeda pada tiap lokasi laut, membentuk ikan yang bervariasi sesuai dengan jenis dan juga kategori. Kemudian menghadirkan palet dengan yang bertema buku log
nelayan atau kartu spesimen. Untuk menu utama dan pemilihan lokasi, di mana menu utama ini memuat judul game, yaitu game Pancing Nusantara, dan juga navigasi, dimulai dari mulai, kemudian koleksi, toko, toko umpan dan joran, tutorial untuk melakukan permainan, kredit adalah uang yang didapat dari hasil tangkapan, kemudian kita dapat juga meriset dari permainan sebelumnya, kemudian menampilkan jumlah uang pemain dan juga kita dapat mengatur volume dan tombol mute apabila tidak mengeluarkan suara karena suara ini akan menentukan menu-menu di tiap-tiap permainan. Kemudian untuk pemilihan lokasi kita dapat memilih lokasi di mana ada 3 lokasi laut, Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Arafura. Di tiap lokasi ini mempunyai deskripsi yang berbeda-beda, mulai dari warna langit dan juga warna laut, juga daftar ikan pada setiap kategori lautnya. Sistem memancing di sini, kita pertama akan mengarahkan target lemparan dengan menggunakan mouse. Kemudian kita lempar pancing, alat pancingnya dengan menggunakan tombol klik mouse-nya atau tombol spasi. Kemudian kita tunggu hingga ada ikan yang menyambar. Nah, ketika ikan menyambar, dia akan muncul tanda seru sebagai penanda bahwa alat pancing telah tersambar. Menggunakan fungsi reeling atau quick time event, di sini tahap menarik ikan setelah menyambar alat pancing. Kita akan mengikuti instruksi yang ada di layar, klik tombol apa, misalnya A, tombol kiri, W itu adalah tombol atas, ke arah ke atas, kemudian D itu untuk ke kanan, dan spasi untuk klik tab. Nah, ikan tertangkap itu berarti berhasil. Namun jika waktu habis tapi belum di-tap, maka ikan akan terlepas. Nah, untuk setelah kita melakukan pemancingan dan berhasil memancing ikan tertangkap, maka kita akan masuk ke kategori ikan dan juga koleksi, di mana koleksi ikan itu ada 3, ikan biasa, ikan langka, dan juga ikan legenda. Nah, ikan biasa ini berarti ikannya bersifat umum, mudah didapat dengan nilai jual yang standar. Ikan langka, ikan ini lebih sulit dengan nilai jual menengah ke atas. Dan ikan legenda ini adalah ikan yang tersulit dengan nilai jual yang tertinggi. Kemudian kita masuk ke menu sistem uang dan toko joran atau toko alat pancing dan umpan, di mana sistem uang ini jika ikan yang tertangkap akan langsung terjual otomatis pada aplikasi permainan. Dan uang bertambah sesuai dengan nilai ikan yang didapatkan, dan uang ini dapat dipakai untuk melakukan pembelian di perlengkapan, melakukan pembelian perlengkapan alat pancing ataupun umpan di toko koleksi perlengkapan. Dan di toko joran ini tersedia toko untuk menjual joran dan umpan. Joran ada 4 kategori, dari mulai dari berbahan bambu, fiber, dengan karbon dan juga master. Nah, semakin mahal harga joran atau alat pancing, maka kemungkinan yang didapat untuk mendapatkan ikan legenda akan lebih besar. Begitu juga dengan umpan. Umpan ada umpan cacing, umpan udang, umpan sintetis, dan juga umpan spesial. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan audio dan efek suara, di mana efek suara itu akan memperkuat setiap interaksi. Dan suara ini akan muncul jika pertama kita menekan tombol, kemudian kita apabila ingin membeli item di toko, kemudian kita alat pancing terdapat sambaran ikan, ataupun berhasil menangkap ikan dan juga gagal atau ikan terlepas. Nah, penyimpanan ini tersimpan pada aplikasi di menu local storage, di mana yang tersimpan adalah jumlah uang, koleksi ikan, joran yang dimiliki, umpan yang dimiliki, dan juga joran aktif yang dipakai pada permainan, dan juga umpan yang aktif. Nah, di sini walaupun browsernya tertutup ataupun dimuat ulang atau di refresh akan tetap tersimpan di local storage.
Ini adalah alur permainan, di mana alur permainan ini kita membuka di menu utama, kemudian setelah kita klik menu utama dimulai memancing, kita akan memilih lokasi, ada 3 lokasi laut, kemudian kita lemparkan pancingnya setelah memilih lokasi mana yang diinginkan, kemudian kita akan menunggu sampai dengan ikan tersambar. Nah, begitu ikan tersambar, maka kita akan arahkan pancingan dengan menarik ikan. Menarik ikan ini dengan menggunakan cube time event tadi. Kemudian ikan berhasil tertangkap atau gagal tertangkap ikan terlepas. Nah, setelah berhasil tertangkap ikan, maka hasil tangkapan akan masuk ke koleksi ikan. Di mana koleksi ikan ini akan kelihatan kita mendapatkan ikan apa dengan status dan harga berapa. Kemudian harga yang sudah kita dapatkan berapa nilainya, kita bisa belikan untuk membeli perlengkapan alat pancing dan umpan kita bisa pilih di toko perlengkapan atau toko koleksi joran dan umpan. Nah, setelah itu kita mendapatkan uang yang dari hasil tangkapan. Nah, ini adalah teknologi yang digunakan. Kita menggunakan HTML, CSS, JavaScript, P5JS, P5 Sound, dan juga local storage untuk menyimpan. Nah, ini adalah hasil implementasi dari permainan game Pancing Nusantara. Mulai dari menu utama, kita menggunakan game Pancing Nusantara, mulai memancing, kemudian kita pilih lokasi untuk memancing, baik di Laut Jawa, Laut Banda, ataupun Laut Arafura. Kemudian kita arahkan alat pancing untuk mulai memancing. Nah, kita sambil menunggu sambaran, maka kita akan menarik ikan. Nah, menarik ikan ini dengan menggunakan tab. Nah, tab ini dengan menggunakan spasi. Kemudian hasil tangkapan ikan akan masuk ke dalam koleksi ikan. Kita akan tahu bahwa ikan yang kita dapat, ikan apa, kemudian dia dengan status ikan biasa, langka, ataupun ikan legenda, dan juga berapa nominal atau harga ikan yang kita dapatkan. Kemudian kita bisa belanja ke toko pemancing alat pemancingan dan juga umpan kita bisa pilih menggunakan joran mana atau umpan yang mana. Nah, kesimpulan dari tugas grafika komputer ini adalah untuk menambah bagaimana membuat permainan yang interaktif namun tetap bertema lokal. Nah, game Pancing Nusantara ini dapat membuktikan bahwa konsep dasar grafika komputer sudah diterapkan untuk membangun game dengan 2 dimensi yang sederhana namun tetap interaktif dan alurnya jelas. Dengan P5JS, seluruh elemen visual, animasi, audio, interaksi, dan pengelolaan progres menjadi pengalaman bermain yang seru, sekaligus menjadi media pembelajaran dan hiburan dengan nuansa lokal Indonesia. Terima kasih untuk presentasinya. Kali ini kita akan menambahkan untuk aplikasi pada P5JS. Nah, dari sini kita coba untuk melakukan eh, aplikasi dari P5JS. Nah, ini adalah volume. Kita bisa mainkan di volume. Eh, Kita coba lihat bagaimana pembuatan alur dari aplikasi Game Pancing Nusantara. Sebelum kita memulai, kita akan masukkan data atau karakteristik dari masing-masing data seperti data ikan, data laut, dan juga status dari masing-masing karakteristik. Kita bisa cari di sini. Dari konfis ini kita bisa masukkan jenis-jenis ikan apa saja. Misalnya di Laut Jawa kita ada jenis ikan kembung dengan nama ikan kembung dengan statusnya biasa. Harga atau value-nya itu 28.000. Kemudian untuk ikan teri dia juga masih jenis ikan biasa dengan harga 1.000. Nah, ini bisa kita masukkan di masing-masing data untuk perairan, misalnya Laut Jawa, Laut Banda, dan juga Laut Arafura. Misalnya untuk di Laut Banda, kita bisa masukkan nama ikan, ikan layang dengan status biasa. Kemudian untuk value-nya 35.000.
Itu untuk data dari karakteristik masing-masing di perairan. Kemudian kita coba mencari local storage, di mana local storage ini akan menyimpan data, baik kita sudah bermain ataupun sebelum bermain. Nah, local storage ini akan menyimpan data selama aplikasi digunakan. Nah, jika kita ingin menggunakan local storage ini, kita bisa tahu di klik kanan inspect. Nah, kita cari data storage-nya. Data storage di mana kita lihat, nah, permainan telah dilakukan sebelumnya dengan data jorannya apa yang digunakan, kemudian umpannya yang digunakan apa, kita dapat ikan apa, kemudian dengan harga berapa, dan ini adalah joran dan umpan yang dimiliki pada aplikasi. Setelah itu baru kita masuk ke menu draw, di mana draw menu ini untuk masing-masing permainan, untuk alur permainan. Nah, fungsi draw ini jika kita lihat kita dapat menggunakan draw menu untuk mulai memancing, kemudian kita pilih pemancing, kita menggunakan draw location, baik kita pilih lokasi lautnya nanti, kemudian kita klik mulai memancing dengan fishing, mulai memancing itu menggunakan draw fishing, di mana draw fishing ini kita bisa tahu bahwa ada untuk fungsi-fungsi draw fishing ini. Ya, ada aim. Aim ini adalah untuk mengarahkan pancingan. Kemudian untuk waiting, di sini waiting adalah kita menunggu sambil ikan menyambar. Kemudian kita tambahkan menu bite, fungsi bite, di mana bite ini adalah keterangan untuk ikan menyambar. Jadi ada tanda seru yang ditambahkan ketika ikan itu menyambang. Nah, setelah kita mulai memancing, maka kita akan masuk ke menu QTE atau kita menggunakan fungsi draw reeling. Nah, draw reeling ini adalah seberapa besar kemungkinan ikan yang tertangkap oleh kita. Jadi di masing-masing laut dengan kategori atau status ikan biasa, ikan langka ataupun ikan legenda akan memiliki kemungkinan masing-masing. Nah, kita dapat memasukkan kemungkinan itu di menu fungsi draw reeling. Jadi dia akan menentukan seberapa besar kemungkinan ikan itu tertangkap. Nah, kemudian kita juga bisa memasukkan role status untuk masing-masing ikan, di mana role status ini adalah juga kemungkinan untuk tertangkap. Misalnya untuk ikan di legenda ini dia punya 3 kemungkinan di masing-masing laut. Kemudian untuk status koleksi ikan, nah kita bisa menggunakan draw collection, di mana draw collection ini akan menentukan ikan yang kita dapat. Nah, draw koleksi ini adalah ikan yang kita dapat itu masuk ke koleksi ikan yang mana? Apakah dia itu ikan langka, ikan biasa, ikan langka, ataupun ikan legenda. Nah, setelah kita tahu dia masuk, ikan itu masuk ke dalam koleksi status yang mana, baik status ikan biasa, ikan langka, ataupun ikan legenda, maka kita akan tahu harganya berapa untuk masing-masing ikan. Nah, setelah kita tahu harga dan juga status ikan, maka kita bisa masuk ke dalam toko, di mana toko ini kita menggunakan fungsi draw shop. Draw shop ini adalah berisi toko untuk alat pancing atau joran dan juga umpan. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu draw shop untuk melihat koleksi toko, maka kita menggunakan menu draw fish. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, draw fish ini untuk
koleksi-koleksi ikan, kemudian bagaimana ikan itu, ikan namanya ikan apa aja, misalnya ada ikan marlin, ikan mata, dan ini menyesuaikan dengan kategori lautnya. Nah, setelah kita masukkan menu Drawfish, maka kita dapat juga menambahkan audio. Nah, audio di sini kita bisa tambahkan atau cari audio yang sesuai untuk mendukung game dan juga suara yang akan ditimbulkan pada waktu kita melakukan permainan, kita bisa upload di Sketchfile di sini. Kita bisa tambahkan musik. Nah, musik ini kita juga bisa unmute, artinya kita tidak perlu menggunakan musik. Nah, setelah ini kita bisa coba untuk mengimplementasikan mengimplementasikan untuk aplikasi ini. Mari kita mulai permainan. Kita riset dulu agar tidak ada permainan sebelumnya. Coba kita nyalakan musik, kita matikan unmute-nya. Nah, ini adalah suara yang keluar dari permainan ini. Kita coba bisa kecilkan atau naikkan volumenya. Kecilkan dulu. Nah, kita mulai game memancing. Kita klik mulai memancing. Kemudian kita coba pilih lokasi laut. Kita coba pilih Laut Arafura. Nah, kita coba arahkan dengan menggunakan mouse. Kemudian kita klik dengan mouse. Nah, kita sambil menunggu sambar. Nah, sudah tersambar. Kita tekan D sesuai instruksi, tekan D lagi sesuai instruksi. Nah, kemudian kita bisa dapat, oh ternyata kita dapat ikan manyung dengan harga 25.000 di Laut Arafura. Dia masuk ke status ikan biasa. Apakah kita mau mancing lagi? Coba kita mancing lagi, kita arahkan joran. Nah, kita sambil menunggu sambaran. Nah, sudah tersambar, oke, tekan D. Oke. Nah, oh ternyata kita dapat ikan kakap putih, di mana kakap putih itu masuk ke status ikan langka dengan harga 75.000. Oke, kita kembali ke menu utama, di mana kita coba lihat koleksi ikan apa saja yang kita dapatkan. Nah, ternyata kita sudah dapat dua kali memancing dengan ikan yang pertama ikan manyung di status ikan biasa, kemudian yang kedua adalah ikan kakap putih di langka. Kita coba kembali ke menu, kita pilih toko pemancingan, ada pilih joran ataupun umpan yang sudah terpasang yaitu joran bambu ataupun umpan pancing karena memang uangnya masih terkumpul 95.000. Oke, kita pilih, kemudian kita kembali ke menu. Nah, kita dapatkan berapa uang. Nah, ini adalah game pancing Nusantara, kemudian pengembangnya saya, Dewi Rosyana Umami. Kemudian kita kembali ke menu. Nah, ini kita dapatkan sementara permainan ini di harga 95.000. Demikian, demikian presentasi dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.